Halo, selamat pagi Lause Ena, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Lause Ellen, selamat pagi adik-adik semua. Lause, hari ini kita mau kembali memuji Tuhan ya? Pasti dong Lause, kita harus bersyukur pada Tuhan karena Tuhan sudah memberi kita hari yang baru lagi. Yuk adik-adik, sebelum memulai ibadah, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Selamat pagi Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah menjaga kita setiap hari. Dari pagi sampai malam, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah, kiranya Tuhan yang pimpin dari awal hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, waktu selanjutnya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yuk langsung aja ajak adik-adiknya untuk memuji Tuhan. Yuk adik-adik, kita semuanya berdiri, kita memuji Tuhan dengan yang semangat. Kita naikkan pujian, I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing. I will sing, I will sing of the mercies of the Lord, forever I will sing of the mercies of the Lord. Wow, keren adik-adik semua. Pasti dong ya kan adik-adik. Lause Ellen, Lause mau tanya, Lause Ellen mau selamat gak ya? Ih, pasti mau dong. Adik-adik pasti mau juga kan? Tapi gimana caranya ya Lause? Ini loh Lause Ellen, di dalam Alkitab Yohanes, kitab Yohanes pasal 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wah, kalau gitu berarti jalan satu-satunya itu cuma melalui Tuhan Yesus dong. Betul Lause, tidak ada jalan ke surga selain Tuhan Yesus. Wah, oh ya Lause, ada satu lagu nih. Yuk adik-adik, kita sama-sama menaikkan lagu pujian Hanya Satu Jalan ke Surga. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya.
hanya ada satu jalan untuk kita selamat, yaitu melalui Tuhan Yesus kita. Benar, Lause. Tuhan Yesus, Tuhan yang kita penuh dengan kasih. Lihat matahari, lautan, dan burung-burung yang terbang di udara. Yesus menjaga mereka dengan penuh kasih loh, Lause. Oh ya, kalau gitu berarti Tuhan sayang banget dong dengan kita, karena kita adalah ciptaan Tuhan. Betul, Lause. Yuk adik-adik kita berterima kasih pada Tuhan. Kita memberi persembahan. Untuk adik-adik yang masih kecil bisa dibantu oleh mama papanya untuk scan barcode yang ada di samping Lause. Yuk adik-adik, sambil memberikan persembahan, kita sama-sama menaikkan lagu pujian Kanjian Senti Ai. 我看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在连绵的心肠。我看见神的爱，在你我和脸上。我看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在连绵的心肠。我看见神的爱，在你我和脸上。在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱。在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱。我看见神的爱，在温暖的阳光。我看见神的爱，在澎湃的海洋。我看见神的爱，在连绵的心肠。我看见神的爱，在你我的脸上。在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我能看见神的爱。在每个微笑，在每个拥抱，在每个祈祷，我看见神的爱。 Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar cerita firman Tuhan. Persiapkanlah hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa berkonsentrasi dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik doa yang bagus ya. Silakan Lause Dewi Julia. Hai adik-adik, selamat pagi. Tidak terasa ya, hari ini kita sudah berada di akhir bulan Mei. Ini berarti bahwa kita sudah sampai di pelajaran terakhir tentang bermisi. Nah adik-adik, hari ini kita mau bermisi kepada siapa ya? Tapi sebelumnya, Lause mau tanya dulu. Are you ready for mission? Yes, I'm ready for mission. Sekali lagi ya. Are you ready for mission?
Yes, I'm ready for mission. Nah, adik-adik pernah tersesat tidak? Misalnya waktu diajak jalan-jalan sama papa dan mama. Atau, seperti liburan kemarin ya. Wah, di berbagai tempat rekreasi banyak sekali pengunjungnya. Sehingga mengakibatkan jalan di mana pada macet. Semua orang terjebak macet. Dan banyak orang yang ingin mencari jalan alternatif untuk sampai ke tempat tujuan, ke tempat rekreasi, ataupun untuk cepat-cepat mau pulang ke rumah. Tapi akhirnya setelah mengambil jalan alternatif, ternyata jalan yang ditempuh ada yang sampai tersesat ya, bukan sampai ke tempat rekreasi atau pulang ke rumah. Nah, adik-adik, hari ini Lause ada cerita tentang seorang anak yang bernama Doni. Nah, Doni juga diajak oleh papa dan mamanya pergi ke tempat rekreasi. Nah, sampai di tempat rekreasi, mamanya berpesan, Doni, mainnya dekat-dekat sini, jangan jauh-jauh. Nah, lalu Doni menjawab, iya ma. Nah, kemudian waktu Doni berjalan-jalan, Doni kemudian nampak ada seorang badut lagi membawa balon. Wah, balonnya banyak. Doni pingin sekali punya balon. Adik-adik suka kan balon kan? Nah, apalagi adik-adik si kecil. Wah, nampak balon, senang sekali. Begitu juga dengan Doni. Saat melihat badut yang membawa balon, Doni pun segera lupa apa yang menjadi pesan papa dan mamanya. Wah, Doni pun segera berjalan menuju kepada badut tersebut yang membawa balon. Badut, aku mau balon. Tapi badut tersebut tidak mendengar teriakan Doni. Badut tersebut terus berjalan dan Doni pun semakin cepat berjalan mengejar badut tersebut. Nah, adik-adik, akhirnya Doni dapat balonnya. Wah, terima kasih badut, udah dikasih balon ya kan? Nah, kemudian adik-adik, apa yang terjadi selanjutnya? Ayo kita lihat gambar selanjutnya. Wah, Doni bingung. Wah, sekarang Doni mau mana ya? Mau kembali kepada papa dan mamanya. Tapi Doni bingung ke mana? Karena waktu tadi Doni mengejar badut tersebut, Doni tidak melihat yang dia. Doni hanya tertuju kepada badut tersebut. Wah, Doni bingung. Dan semakin cemas, semakin khawatir. Akhirnya Doni menangis, ya. Mama, papa. Wah, Doni berteriak mencari mama papanya. Balon yang dipegangnya pun tidak mau lagi ya. Wah, Doni berteriak. Untung ya, Doni kemudian ketemu sama Pak Satpam. Wah, ada Pak Satpam ya di dekat tempat berdiri. Kemudian untung Doni bertemu dengan Pak Satpam yang baik hati ya, yang bisa menolong Doni yang tersesat untuk mencari papa dan mamanya. Akhirnya Doni kemudian dibawa ke tempat ruang informasi yang ada di tempat rekreasi tersebut. Doni pun ditanyain oleh seorang ibu nama dan alamat di mana Doni tinggal. Kemudian melalui pengeras suara, Doni pun dipanggil ya, mama papanya pun dipanggil. Dan akhirnya gimana anak-anak? Gimana adik-adik? Akhirnya mereka bertemu. Akhirnya Doni kembali bertemu dengan papa dan mamanya. Wah, Doni senang sekali. Nah, adik-adik pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Wah, waktu jalan-jalan tertinggal sama papa dan mama. Ya, nah adik-adik di Alkitab juga ada dicatat. Ada seorang rasul yang waktu memberitakan Injil juga bisa tersesat. Wah, tersesat salah tujuan. Ya, salah jalan atau salah tujuan. Nah, untuk mengetahuinya lebih lanjut, mari ayo dengar cerita Lause selanjutnya yang diambil dari Injil Kisah Para Rasul ya, pasal 16 ayat 4 sampai 11. Nah, adik-adik, dalam perjalanan keliling kota ya, dari kota ke kota, Rasul Paulus, Silas dan Timotius, mereka menyampaikan keputusan yang telah diambil oleh para penatua di Yerusalem ya, supaya jemaat-jemaat itu menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat pada saat itu diteguhkan dalam iman dan juga
mereka semakin hari semakin bertambah besar jumlahnya. Kemudian setelah itu Rasul Paulus memulai kembali perjalanannya untuk memberitakan Injil. Mereka kemudian melintasi tanah Frigia, melewati tanah Frigia dan juga tanah Galatia. Karena Roh Kudus tidak mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Nah, setelah mereka sampai di Misia, mereka juga mau masuk Nah, itu ada daerah Bitinia Mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tapi sekali lagi juga Roh Kudus tidak mengizinkan mereka. Jadi setelah mereka tiba di Misia, mereka kemudian berangkat ke daerah Troas. Nah, adik-adik, sampai di Troas pada malam hari, nampak oleh Rasul Paulus sebuah penglihatan. Apa itu? Nah, sebuah penglihatan. Ada seorang Makedonia yang berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari, tolonglah kami." Adik-adik, setelah melihat penglihatan itu, Rasul Paulus pun memberitahukan kepada Silas dan Timotius. Nah, keesokan harinya mereka kemudian segera mencari kesempatan untuk pergi ke wilayah Makedonia. Karena dari penglihatan itu mereka menarik kesimpulan bahwa Allah memanggil mereka untuk memberitakan Injil di sana. Jadi segera mereka berangkat dari Troas. Mereka kemudian berlayar ke Samotrake dan akhirnya mereka sampai di sebuah wilayah namanya Neapolis. Nah, dari Neapolis ini akhirnya mereka berangkat ke kota Filipi. Nah, kota Filipi merupakan kota pertama di wilayah Makedonia yang mereka datangi untuk memberitakan Injil, dan di kota inilah kemudian mereka tinggal beberapa hari. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana perjalanan Rasul Paulus, Silas dan Timotius dalam memberitakan Injil yang juga bisa saja tersesat. Bisa saja juga tersesat atau salah jalan. Nah, adik-adik, kita lihat bagaimana saat mereka mau masuk ke wilayah Asia dan juga ke Bitinia, tapi Roh Kudus mencegah mereka. Kenapa ya? Ya, karena Tuhan punya rencana yang lain bagi mereka. Mereka bisa saja mau memberitakan Injil di Asia dan Bitinia menurut pemikiran mereka dan mengabaikan pimpinan Roh Kudus. Tapi mereka tidak demikian. Jadi adik-adik, setiap usaha penginjilan yang mereka lakukan adalah hasil pimpinan Roh Kudus. Jadi dengan dorongan Roh Kuduslah setiap orang percaya dapat bergerak maju untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, jadi jikalau mereka sampai di suatu tempat atau wilayah yang dicegah untuk masuk, maka mereka akan beralih ke tempat yang lain atau wilayah yang lain dan terus berharap akan pimpinan Roh Kudus untuk memasuki suatu wilayah. Apakah mereka boleh atau tidak memasuki wilayah tersebut? Adik-adik, bagaimana ya mereka bisa tahu apakah Roh Kudus memperbolehkan mereka masuk ke wilayah tersebut atau tidak? Ya, pimpinan Roh Kudus dapat berupa apa? Pernyataan nubuat, bisa berupa dorongan hati atau keadaan tertentu, atau juga bisa melalui penglihatan. Seperti tadi Rasul Paulus yang diberitahu melalui penglihatan. Nah, bagaimana ya mereka bisa meyakini semua itu? Ya, melalui kedekatan hubungan mereka dengan Allah Bapa di surga. Jadi, mereka bisa tahu apa yang menjadi rencana dan menjadi kehendak Allah Bapa di surga. Jadi, adik-adik, bukan yang menjadi pemikiran kita yang harus jadi, tetapi apa yang menjadi pimpinan Roh Kudus di dalam hidup kita yang harus berjalan. Adik-adik, kita juga harus belajar ya, seperti Rasul Paulus, Silas, dan Timotius yang tetap mengandalkan pimpinan Roh Kudus. Mengandalkan pimpinan Roh Kudus menjadi petunjuk hidup kita. Jadi di saat kita salah jalan, di saat kita bimbang, di saat kita ragu, di saat kita takut dan gelisah, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan juga kita harus rajin membaca firman Tuhan, supaya kita tahu apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kita.
Nah, adik-adik kita lihat bagaimana penginjilan itu bisa berjalan ya, bisa tersebar secara luas sampai wilayah Makedonia. Dan kota pertama yang mereka datangi di wilayah Makedonia adalah kota Filipi. Nah, kota Filipi itu merupakan satu kota perantauan orang Roma. Jadi, orang Makedonia dan orang Romawi banyak menghuni daerah di tempat di mana Rasul Paulus, Silas dan Timotius memberitakan Injil. Adik-adik, orang-orang Makedonia sebenarnya punya pengaruh yang sangat besar, ya, terutama yaitu di dalam kekuasaan politik, di dalam kekuatan militernya, dan juga terutama di dalam kebudayaan Yunaninya. Namun, adik-adik, walaupun mereka punya pengaruh yang sangat besar, tapi sebenarnya mereka tetap merasa bahwa jiwa mereka kosong dan sesungguhnya mereka membutuhkan Tuhan Yesus. Mereka membutuhkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan Allah tahu itu. Maka Rasul Paulus diberitahukan melalui penglihatan untuk segera memberitakan Injil di wilayah Makedonia. Nah, adik-adik kita lihat bagaimana ya Injil bisa tersebar secara luas ya sampai ke seluruh dunia. Seperti tadi seruan orang Makedonia sebenarnya juga merupakan seruan dari seluruh dunia, mewakili kebutuhan dari seluruh dunia, yaitu kebutuhan akan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik, bagaimana Injil bisa tersebar secara luas ke seluruh dunia? Bagaimana seluruh dunia bisa tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat bagi dunia? Ya, tentu harus ada orang yang memberitakan, harus ada orang yang menggambarkan tentang juru selamat ini. Nah, harus ada siapa? Harus ada penginjil, ya kan? Harus ada misionaris yang diutus untuk memberitakan Injil. Lalu, bagaimana dengan kita? Apa yang dapat kita lakukan? Nah, mungkin adik-adik berpikir, loh, kita kan masih kecil, kita juga masih sekolah, mana mungkin ya kita berangkat ke seluruh dunia memberitakan Injil? Ya, adik-adik, semua itu juga harus ada namanya panggilan Tuhan. Dan juga seperti kita belajar pada tentang misi pada minggu-minggu sebelumnya, kita belajar bahwa kita juga bisa menjadi penginjil cilik, yaitu memberitakan Injil untuk keluarga-keluarga kita yang belum percaya atau untuk teman-teman kita yang belum mengenal Tuhan. Nah, selain itu juga kita bisa berdoa untuk penginjil atau misionaris seperti yang diutus oleh gereja kita. Dan juga kita bisa menyisihkan uang jajan kita untuk mendukung di dalam pelayanan misi, ya, di dalam pelayanan misi atau di dalam persembahan misi. Nah, adik-adik, gereja kita juga ada mengutus ya penginjil dan misionaris ke berbagai tempat. Ada yang di dalam negeri dan ada juga yang di luar negeri. Nah, adik-adik, saat ini Lause mau mengajak adik-adik untuk berdoa, ya. Kita mau berdoa bersama. Nah, ini ada beberapa pokok doa yang kita mau berdoa bersama-sama. Pertama, kita mau berdoa untuk misionaris ya yang melayani di Timur Tengah. Yang melayani di Timur Tengah, kita mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang sudah mendengarkan firman Tuhan supaya mereka tetap boleh bertumbuh di dalam iman dan boleh mendapat kekuatan rohani dari Tuhan. Yang kedua, kita juga mau berdoa untuk kebutuhan dana, untuk biaya yang diperlukan, untuk biaya les ya, bahasa setempat, dan juga kita mau berdoa untuk perpanjangan visa mereka. Yang ketiga, kita mau berdoa untuk satu orang yang sudah diajarkan berdoa dalam nama Yesus, dan kita berdoa supaya orang ini tetap teguh dalam iman dan tetap mencari Tuhan di dalam masa-masa sulitnya. Nah, yang keempat, kita juga mau berdoa untuk pelayanan misi melalui media sosial supaya bisa menjangkau lebih banyak orang lagi. Nah, adik-adik, mari kita buka suara, kita bersama-sama berdoa, dan Lause akan tutup di dalam doa. Yuk, kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Bapa dalam surga,
saat ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk penginjilan di berbagai tempat. Khususnya saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan di Timur Tengah. Tuhan, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur di dalam pelayanan misi di tempat ini. Tuhan berkati untuk penginjil yang melayani di tempat ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan jauhkan dari segala rasa cemas, dan Tuhan juga menolong untuk keluarga-keluarga yang sudah diberitakan Injil boleh tetap bertumbuh di dalam iman dan juga mendapat kekuatan rohani senantiasa dari Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kebutuhan dana atau biaya yang diperlukan di dalam penginjilan, khususnya juga untuk biaya les belajar bahasa setempat bagi para penginjil. Tuhan juga sendiri yang menolong sehingga dapat mencukupkan biaya yang diperlukan, dan Tuhan juga boleh menolong setiap kami, siapapun juga yang boleh mengambil bagian di dalam hal ini, dan juga untuk perpanjangan visa mereka juga supaya boleh berjalan dengan baik dan dapat diperpanjang untuk visa mereka. Tuhan, kami juga mau serahkan untuk seorang yang sudah diajarkan untuk berdoa di dalam nama Yesus, yang sudah mengenal Tuhan. Tuhan terus memimpin dan menolong beliau supaya di dalam masa-masa sulit sekalipun beliau boleh tetap mengandalkan pimpinan Tuhan. Dan ya juga Tuhan, kami mau berdoa juga untuk pelayanan penginjilan melalui media sosial. Tuhan juga berkati, biarlah boleh dipakai untuk menjangkau lebih banyak lagi orang-orang boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk doa-doa yang sudah dinaikkan untuk setiap anak-anak kami yang sudah berdoa untuk usaha, untuk penginjilan ini. Tuhan, biarlah untuk setiap penginjil Tuhan berkati, Tuhan tolong. Untuk setiap pesan Injil yang sudah disampaikan, biarlah boleh dapat dimengerti, diterima, dan juga boleh mengubah hidup banyak orang. Tuhan, terima kasih juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan ingatkan kami. Setiap anak-anak-Mu yang sudah percaya kepadamu, boleh memiliki tanggung jawab juga di dalam menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kabar baik-Mu kepada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. 我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的一时，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.